Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi SEPI selanjutnya, yaitu mengenai sistem ekonomi campuran. Sebelum kita membahas apa itu sistem ekonomi campuran, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Arya Tito Hanafi dan Laudi Aisyah Revira. Yang ketiga ada Salma Fauzia Andika Sari. Yang keempat ada Priki Ahmad. Yang ketiga ada Muhammad Ilham Fajar. Yang keenam ada Anissa Nurhilda. Yang ketujuh ada Fadila Aulia Hanifah. Yang kedelapan ada Rahid Irfan Muhammad. Yang ke-9 ada Yafi Ananda Putra. Dan yang ke-10 ada Niken Farah Safira. Untuk materi pertama, akan saya jelasin terlebih dahulu. Yang pertama itu ada konsep kepemilikan. Dalam sistem ekonomi campuran, konsep kepemilikan dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta. Sebab dalam sistem ini pemerintah juga memiliki hak menguasai sumber daya alam yang ada. Lalu pihak swasta diberikan kebebasan dalam melakukan produksi barang atau jasa apa yang mereka inginkan. Sehingga dalam sistem ini konsep kepemilikan dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta. Yang kedua ada motif. Motif dari sistem ini yaitu melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat, baik itu pihak swasta maupun pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian. Sehingga antara pemerintah dan pihak swasta memiliki perannya masing-masing untuk menjalankan roda perekonomian. Yang ketiga, ada kebebasan memilih. Dalam sistem ini, pihak swasta diberikan kebebasan memilih ingin memproduksi barang atau jasa apa oleh pemerintah, tetapi kegiatannya masih dalam pengawasan pemerintah, sehingga kegiatan perekonomiannya masih dalam lindungan pemerintah. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi 1-3, kemudian akan dilanjutkan oleh Priki Ahmad. Kepada Priki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari sistem ekonomi campuran. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi atau persaingan pasar pada sistem ekonomi ini tetap akan terjadi, akan tetapi masih dalam batasan wajar dan bersih. Karena swasta dan pemerintah saling melengkapi, sehingga kemungkinan pihak swasta memonopoli perdagangan secara luas cukup kecil, karena pemerintah juga memberi batasan, aturan, atau regulasi atas kebebasan pihak swasta. Selanjutnya yaitu kelas. Pada sistem ekonomi ini, kelas di masyarakat bisa dikatakan lumayan lebih baik dan setara daripada sistem ekonomi liberal atau pasar. Karena persaingan ekonomi yang terjadi masih dalam batas wajar, bebas namun tetap dalam batasan dan aturan-aturan pemerintah. Jadi tidak ada yang berlebihan menguasai pasar atau monopoli perdagangan. Sehingga banyak variasi usaha dan kegiatan perekonomian di masyarakat yang secara otomatis memperbanyak lapangan kerja, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat teratasi dan dicegah dengan mudah. Dan kemudian yaitu konsentrasi kekuasaan. Pada sistem ekonomi campuran, konsentrasi kekuasaan berada di pemerintah dan pihak swasta yang mempunyai peranan yang sama dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah serta pihak swasta dituntut untuk selalu aktif dan juga terus melakukan kerjasama untuk menjalankan segala bentuk kegiatan ekonomi, di mana nantinya pemerintah akan memberikan kebebasan kepada pihak swasta dalam melakukan segala bentuk kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah akan memberikan suatu batasan apabila ada hal mendesak dan dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Priki atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutin oleh Salma Fauzia. Kepada Salma dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang sumber daya.
Jadi pada sistem ekonomi campuran ini, sumber daya, barang dan modal juga sumber-sumber daya yang sifatnya vital itu dikuasai langsung oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi monopoli sumber-sumber daya alam yang sifatnya vital. Sementara sumber daya yang sifatnya nggak vital itu boleh dimiliki oleh pihak swasta. Jadi vital di sini itu artinya sangat amat penting gitu. Terus selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Pada sistem ekonomi campuran ini distribusi pendapatan ini dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Swasta dapat mengatur distribusi pendapatan, namun ketika itu dapat merugikan, maka pemerintah akan turun tangan dan peran pemerintah dalam distribusi pendapatan sangat dibutuhkan agar adanya pendapatan yang adil dan memuaskan. Apabila faktor-faktor produksi dialokasikan sesuai dengan mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah bersama individu atau swasta berbagi peran dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengendali dan stabilisator, sedangkan swasta berperan aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun bentuk campur tangan pemerintah yaitu kebijakan dan peraturan di bidang fiskal dan moneter yang tujuannya agar perekonomian berjalan dengan lancar dan pesat tanpa terjadi permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salma atas penjelasannya. Kemudian materi untuk 9 sampai 12 akan disampaikan oleh Raid. Kepada Raid dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang insentif. Sistem ekonomi campuran dapat memberikan keuntungan kepada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Hal tersebut berarti konsumen dapat mendapatkan nilai ataupun pelayanan yang baik di setiap uang yang telah mereka habiskan. Dari sistem ekonomi campuran swasta diberi kebebasan untuk memproduksi barang dan jasa yang diinginkannya, namun tetap berada di bawah kontrol pengawasan pemerintah. Selanjutnya, siapa yang mengatur? Swasta dan pemerintah sama-sama bebas untuk memproduksi, namun tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh produksi dari pemerintah itu sendiri ialah seperti BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raid. Untuk materi 11 dan 12 akan dibacakan oleh Raid kembali. Kepada Raid dipersilakan. Kebebasan pribadi. Karena sistem ini merupakan perpaduan dua sistem antara kapitalis dan sosialis, maka sistem ini memungkinkan kebebasan ekonomi pribadi dan juga pemerintah tetap ada campur tangan dalam kegiatan ekonomi tersebut agar mencapai tujuan sosial. Dengan kata lain, pengertian sistem ekonomi campuran tidak menghalangi sektor swasta atau bisa disebut individu untuk mencari keuntungan, tetapi mengatur bisnis dan dapat menasionalisasi industri yang menyediakan barang publik. Inflasi dan pengangguran. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam sistem ekonomi campuran ini, akan tetapi masalah perekonomian seperti inflasi hingga pengangguran tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan di masyarakat sangat sulit untuk diwujudkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raid. Kemudian materi 13 sampai 14 akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya. Eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi pada sistem ekonomi campuran akan memungkinkan pihak swasta dan juga pemerintah memiliki akses mudah terhadap sumber daya, di mana hal tersebut menyebabkan eksploitasi terjadi secara besar-besaran untuk memperoleh keuntungan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah seringkali belum dapat secara optimal untuk mengawasi dan mengendalikan eksploitasi yang terjadi secara ilegal. Selanjutnya yaitu pendapatan. Di dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah akan memberikan jaminan sosial serta pemerataan pendapatan kepada masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan
dengan tujuan agar masyarakatnya lebih mampu mendapatkan kestabilan ekonomi dengan lebih merata. Setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam meraup keuntungan di pasar produksi. Hal ini nantinya mendukung berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut juga dengan UMKM dan usaha menengah yang didirikan dengan modal terbatas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa atas penjelasannya. Kemudian untuk materi 15 sampai 18 akan dibacakan oleh Niken. Kepada Niken dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai pajak. Pemerintah berhak memperlakukan sistem perpajakan terhadap produksi barang dan jasa yang dijual di pasaran. Pemerintah juga mengambil kebijakan, yaitu mengenakan tarif pajak lebih tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi daripada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Lanjut. Harga. Pihak pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Mereka akan membuat peraturan yang membatasi monopoli atau meminta bisnis untuk bisa melakukan persyaratan keselamatan tertentu terhadap pekerjanya. Dan juga persaingan yang terjadi di pasar tetap akan terjadi. Akan tetapi masih dalam batasan wajar dan bersih. Untuk efisiensi, sistem ekonomi ini memberikan keuntungan kepada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi di dalam bisnisnya. Hal tersebut berarti konsumen dapat mendapatkan nilai ataupun pelayanan yang baik di setiap uang yang telah mereka habiskan. Selain itu, sistem ekonomi campuran juga dapat mendorong terjadinya sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien, kreatif, dan terjangkau. Sistem ini juga mengkolaborasikan dua sistem, yakni ekonomi pasar dan komando, sehingga baik pemerintah maupun produsen memiliki peranannya masing-masing. Sebagai contoh, pemerintah berperan dalam membuat regulasi atau aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan mengatur roda perekonomian agar sesuai dengan tujuannya. Lalu pihak swasta memiliki peran meningkatkan kualitas barang atau jasa yang mereka hasilkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Niken atas penjelasannya. Kemudian materi 19 sampai 20 akan dibacakan oleh Fadilah. Kepada Dilah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait pemeliharaan kesehatan. Pada sistem ekonomi campuran ini, negara atau pemerintah turut andil dalam mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata, terutama berupa jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembangunan. Pembangunan sistem ekonomi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang, yang mana peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Sebab sistem ekonomi campuran ini lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali, di mana dampak dari adanya pembangunan pada bidang ekonomi ini diharapkan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di mana penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih tinggi jumlahnya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi ini dapat kita lihat dari sistem ekonomi campuran yang lebih bersifat kerakyatan, dengan persaingan yang terkendali didasarkan pada keseimbangan peran masing-masingnya, di mana dengan adanya peran pemerintah yang sangat besar di dalamnya dan secara adil mementingkan hak masyarakat umum dengan memberikan kebebasan dengan batasan yang jelas kepada pihak pemodal ataupun pekerja, sehingga pembangunan pada bidang ekonomi suatu negara cenderung akan bergerak lebih cepat dengan diberinya ruang yang sama rata kepada semua pihak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadilah. Kemudian materi yang terakhir nomor 21 sampai 22 akan dibacakan oleh Laudi. Kepada Laudi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang keempat, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar.
Yang keenam, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang selanjutnya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasar dengan detail produk yang beragam. Kekurangan sistem ekonomi campuran yang pertama yaitu jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. 2. Pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Yang keempat, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Yang kelima, walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Yang keenam, yaitu pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang ketujuh, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Yang kedelapan, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Laudi. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem ekonomi campuran. Semoga kita semua dapat memahaminya bersama-sama dan mengerti apa itu sistem ekonomi campuran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan di grup. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.